Selamat sore Pak Hendro. Selamat sore, berkah dalam. Berkah dalam Pak Hendro. Perkenalan dulu ya, memperkenalkan diri mungkin Pak Hendro nama lengkapnya. Kalau saya tahunya hanya Pak Hendro saja. Monggo Pak Hendro. Terima kasih Bu Susi. Nama saya adalah R. Hendro Hatmoko. Saya dari unit Sabris Panjang. Dan saya dicalonkan juga dari Sabris Panjang untuk bagaimana kita mengelola sebuah koperasi, khususnya koperasi kita tercinta ini, koperasi Mekarsai. Yang pertama visinya mungkin Pak Hendro. Iya. Visi saya jelas, yaitu menyejahterakan anggota dan melayani anggota dengan sepenuh hati. Karena kesejahteraan itu secara ekonomi merupakan hukum yang tertinggi. Maka jadikan visi ke depan bagaimana seluruh anggota Mekarsai itu menjadi hidupnya sejahtera dan bahagia yang jelas itu. Misinya adalah jelas melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan undang-undang dan ADART Koperasi Mekarsai. Kemudian yang kedua, selain tata kelola juga melayani anggota itu dengan sepenuh hati, dan kita harus juga rela memberikan waktu dan tenaga dan pikiran untuk mereka, sehingga apa yang kami catakan mereka betul terlayani. Yang ketiga, untuk menuju kesejahteraan, maka betul-betul kita menggunakan membaca aturan yang ada. Setelah kita tahu tentang tadi undang-undang ADART, maka kita juga harus memahami untuk pelaksanaan harus kita mempunyai SOP, standar operasi prosedur, maupun dengan juga kita penting lagi adalah bagaimana kita menjalankan tentang peraturan pemerintah, karena tidak boleh nyimpang, yang bertujuan jelas guna mensejahterakan anggotanya tadi dan melayani dengan sepenuh hati. Langkah apa Pak yang akan diambil saat Bapak menemukan adanya penyimpangan akibat kelalaian pengurus maupun manajemen? Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992, tugas pengawas yang pertama adalah mengawasi kebijakan dan tata kelola keuangan pengurus. Itu jelas. Seandainya ada penyimpangan, maka kita harus memberikan rekomendasi pada pengurus bahwa ini ada sebuah penyimpangan, ada sebuah tidak sesuai dengan baik tadi tentang undang-undang maupun ADART maupun SOP atau tata kelola keuangan, maka kita sebagai pengawas berhak meluruskan, memberikan pengarahan bahwa merekomendasikan secara yuridis bahwa ini harus kembali kepada aturan yang ada atau kebijakan Koperasi Mekarsai yang sebenarnya. Dan itu harus berani dan harus dilakukan kita sebagai pengawas. Ada lagi mungkin? Sebenarnya ada juga. Sebenarnya yang pertama adalah kita berkonsultasi bersama-sama, berdiskusi dengan pengawas dan pengurus, diskusi bersama bahwa setelah diskusi kita analisis apakah ini betul ada penyimpangan enggak, bagaimana. Nah, kalau dia mengatakan oh ya betul, maka kita rekomendasi tadi secara hukum dan harus dilaksanakan. Maka harus dilaksanakan sebelum rat di tahun buku berikutnya mereka sudah melaksanakan apa yang kita temukan, baik secara tata kelolaan maupun secara yuridis. Itu harus yuridis. Nah itu penting. Nah, dan itu harus disampaikan kepada anggota. Nah itu. Tetapi kita tetap berasaskan asas kekeluargaan. Karena asas kita kekeluargaan, biarpun kita ada asas yuridis atau hukum, tapi asas kita tetap kekeluargaan. Maka kita bicarakan secara baik dengan pengurus maupun yang bersangkutan, baik tata kelola, termasuk pelanggaran hukum dan sebagainya. Terkait dengan keberadaan, kemarin kan kita melihat banyak ya, itu ada properti investasi ya, atau yang kita kenal itu aset beku. Nah, jika nanti Bapak ini terpilih sebagai pengawas, apa Pak kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, karena itu berkaitan dengan pengurus, kita berikan rekomendasi pengurus supaya segera disosialisasikan
segala aset kita tadi kepada tiap unit. Nah, jadi aset-aset kita ini kadang unit itu tidak tahu bahwa ada aset seperti ini yang nilainya cukup fantastis. Maka pada waktu kunjungan ke unit, pengurus wajib memberitahu ini mungkin ada yang membeli aset itu. Karena selama ini tidak tahu, banyak yang tidak tahu bahwa kita memiliki aset termasuk tadi tanah, ada rumah dan sebagainya. Sedangkan itu aset kita. Itu salah satu perlu disosialisasikan nih loh. Silakan kalau Bapak Ibu ingin membeli, dipersilahkan. Jadi itu sebenarnya sosialisasinya kurang sehingga sekian banyak aset kita itu istilah gantung lah ya, gantung tidak terrealisasi. Sebenarnya kalau terrealisasi mungkin banyak dari anggota kita yang mampu membeli itu, sehingga tuh termasuk bagaimana mutarkan modal tadi yang ada itu, sehingga bisa terputar modal yang setelah kita jual kan modal bisa diputarkan, paling tidak begitu. Terobosan lain sebenarnya bisa juga dia melakukan sistem kredit. Jadi mereka tidak beli cash tapi diajukan ini tanah ini tapi boleh dikredit melalui mekarsai. Jadi mereka minjem di mekarsai, uangnya terus membeli itu. Jadi dia kreditnya pada mekarsai. Nyicil lah ya. Ya, nyicil lah karena ini kan milik kita, simpan pinjam kita tidak semua orang mampu sekian juta, tapi dengan cara kredit dan berikan bunga yang tidak terlalu tinggi lah. Kan sekarang bunga kita paling tinggi kan 1,5, paling tidak mungkin bunganya 1 atau di bawah 1 sehingga mereka minat untuk beli itu. Itu paling tidak begitu. Nah, kalau memang itu sebenarnya boleh keluar ke publik itu sebenarnya nggak apa-apa kalau emang sudah ada keputusan dari RAT nanti bahwa aset itu boleh dijual keluar, ya boleh dipublikasikan keluar. Nah, selain dari anggota, kalau anggota kita memang tidak ada ya harus keluar sehingga asetnya tidak beku, tidak mati sehingga bisa dicairkan kembali. Nah itu gitu. Terkait dengan keberlanjutan atau kaderisasi pengurus pengawas, berapa sih usia yang maksimal atau usia yang ideal? Kalau pandangan saya yang punya batas tentang usia itu sebenarnya ke karyawan atau manajemen. Kalau pengurus sebenarnya kalau saya malah tidak ada batas usia. Kalau saya malahan masalah itu yang penting dia memiliki kompetensi dan anggota memilihnya. Yang paling jelas adalah dia memiliki kompetensi, diketahui anggota milih. Generasi muda pun penting. Tadi pada itu kan saya mengatakan bagaimana generasi muda pada waktu itu kan. Nah, generasi penting. Mengapa generasi muda tidak banyak nyalon? Pertama, berarti pendidikan kurang berjalan dengan baik. Kurang ya, belum berjalan. Tapi kurang berjalan dengan baik. Maka generasi muda yang sekarang milenial itu mengapa tidak mencalon diri? Pertama itu karena pendidikan perkoperasian khususnya ya. Pendidikan koperasian penting bagi generasi muda. Supaya dia dilatih tentang kompetensi untuk menjadi pengurus. Nah itu pengurus. Nah itu dengan jalan ya, tadi betul-betul yang diajari mereka selain dari kursus dasar juga ada kursus akuntansi, ada kursus kepemimpinan, ada kursus kompetensi. Nah kompetensi, jadi judulnya kemarin kalau bisa jangan kompetensi pengurus, judulnya kompetensi saja, kompetensi anggota. Jadi jangan cenderung seolah ingin jadi pengurus, tidak itu. Ya kemarin sudah beberapa ada muda, saya ingin gitu karena sebenarnya gitu. Mereka ngapa nggak berani? Nah, ada juga rasa mereka ketakutan kadang-kadang. Karena apa? Tidak tahu. Ya maka itu salah satunya pendidikan kita di koperasi kita harus betul-betul khusus untuk generasi muda. Sekali-kali memang khusus orang muda ini betul dibina. Jadi kebinaan ada tadi kursus dasar, akuntansi, kemudian atau keuangan, juga ada kursus pemimpinan, ada kursus kompetensi. Jadi Ada iya. melek koperasi. Iya betul melek koperasi sehingga mereka berani yang muda-muda ini. Mengapa nggak muda? Sebenarnya itu penting bagi mereka supaya karena mereka nggak mau maju seperti tadi itu. Ada rasa itu sebenarnya, rasa takut karena dia belum memiliki kompetensi tadi, belum tahu yang sebenarnya. Maka itu perlu dan itu disosialisasikan tiap unit. Ketika dia punya unit dari pengurus, itu harus mensosialisasikan itu. Ini loh milik kita, generasi kita. Nah itu. Kalau usia sebenarnya kalau dalam pengurusan kalau saya malah nggak ada. Ini kalau dalam undang-undang sebenarnya nggak ada usia. Sekarang aja presiden aja usianya 72 tahun, nggak apa-apa kan. Yang penting kompetensi, masalah dia dipilih anggota.
anggota itu. Anggota kuncinya anggota. Yang tadi saya katakan bahwa dia perlu namanya kursus kepemimpinan tadi. Kursus kepemimpinan penting banget sekali ya. Karena mereka kalau nggak punya kepemimpinan berorganisasi, karena dia juga akan bagaimana berorganisasi tadi. Kalau dia nggak pernah berorganisasi, langsung terjun juga untuk membentukkan kerjanya tim. Kerja tim tadi penting. Dia kerjanya tim. Maka tim tadilah itu. Kalau dia sudah betul organisasi, dia latih kepemimpinan begitu loh. Betul-betul dilatih kepemimpinan. Bagaimana berorganisasi, bagaimana berkomunikasi terhadap audien. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan pejabat, kan penting pejabat. Kan dia akan ketemu dengan pejabat misalnya dinas koperasi, kemudian juga dengan hukum. Hukum pun dipelajari secara mendetail. Hukum itu dibagikan sih hukum tentang koperasi. Nah, ketika rat pun kalau bisa ya tadi, karena pada waktu rat pun yang muda-muda termasuk sebenarnya yang paling itu rapat anggota khusus itu sudah dimasukkan orang-orang muda. Seringkali rapat anggota khusus kan sepertinya orang yang itu, tapi yang bicara itu aja gitu loh. Jadi orang-orang muda ketika rapat khusus itu diikut sertakan. Kan yang pokok di rapat anggota khusus kan mereka boleh berbicara luasa. Nah itu. Maka penting. Nah ketika mereka ikut rapat khusus, sekali-kali orang muda kesempatan bagaimana coba langsung aja ditunduk misalnya si A. Karena kalau nggak begitu kadang dia nggak mau bicara, kalah dengan wibawa orang yang besar. Tunjuk aja coba mungkin pendapatnya kadang-kadang tersimpan, kadang-kadang isinya betul-betul bagus, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu. Kita tutupin lah, kalah dengan orang-orang yang punya sering bicara, pandai bicara itu. Kadang-kadang gitu. Tapi orang muda, nah itu ketika rapat khusus kalau bisa sertakan. Termasuk kemarin sudah bagus diikut sertakan dalam panitia rat. Nah, panitia rat itu memimpin sidang, bagaimana dia itu penting. Nah itu paling tidak itu orang-orang muda saya seneng kalau itu. Ya itu paling tidak itu orang muda penting dibina, di kader lah, di kader dengan baik itu. Di sini letak kaderisasinya ada nggak Pak? Sedikit aja. Letak kaderisasi tadi sebenarnya dari mereka diikut sertakan dalam kursus, dibina khusus tadi sebenarnya kelanjutan ini. Bahkan sekali-kali dia kunjungan kemana diajaknya kunjungan unit. Sekali-kali generasi orang muda walaupun anggota dia ikut, dia lihat bagaimana sih pengurus menyampaikan sebuah materi ke unit. Dan yang terakhir sebenarnya bagaimana mereka mencintai koperasi tadi. Nah, karena persaingan koperasi sekarang kan cukupkan dengan keuangan perbankan, OJK, apalagi sekarang ada pinjaman online dan sebagainya. Nah itu juga bagaimana meyakinkan bahwa koperasi ini memberikan dampak yang positif untuk masa depan dia. Itu penting kalau masa depan dia itu bagaimana koperasi kan kadang-kadang mereka larinya kan penanam saham. Sekarang banyak penanam saham, orang muda itu banyak penanam saham di tempat perusahaan-perusahaan tertentu. Karena apa? Karena belum tahu bagaimana koperasi tadi. Itu pemahaman koperasi orang-orang muda, termasuk sosialisasi bila perlu di sekolah-sekolah diberi sosialisasi yang SMA gitu yang sudah usia 17 tahun, kan usia 17 tahun kan? Yeah. Disosialisasi tentang koperasi kita. SMA ini SMA yang betul-betul kelas 12 lah ya. Kalau 12. Nah, itu kan penting. Koperasi seperti ini loh. Mekar saya kali kesana kunjungan ke sana menyampaikan minta dari kepala sekolah menyampaikan tentang koperasi Mekarsai. Itu kan kelanjutan. Karena generasi yang bisa untuk ya tadi SMA dan mahasiswa atau mahasiswa kita punya stay Gendaras deh. Itu perlu juga karena Gendaras itu berbagai macam daerah dan secara ekonomi juga mereka sedang. Nah, itu perlu juga dibangun supaya dia betul bisa mandiri. Ikut koperasi itu. Semoga nanti teman-teman kita dengan adanya pemaparan visi misi Pak Hendro akan semakin mengerti dan mungkin akan memilih Pak Hendro sebagai pengawas di periode 2025-2027. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Tuhan berkati. Amin.